Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai PLNers dimanapun Anda berada, selamat datang di Transmission Podcast. Tempat bagi para leaders dan juga future leaders di UIT JBM untuk dapat berbagi pengalaman dan juga inspirasi untuk PLNers semuanya. Barengan saya Jingga Wahyubuana, so let's get the insight from the leaders. Nah, episode pertama Transport kali ini kita akan ngobrol ringan seputar service culture barengan dengan narasumber kita yang sudah sangat memaknai, Pak ya, tentang bagaimana service culture di PLN itu gitu, khususnya di bidang transmisi. Karena beliau ini sudah hampir 20 tahun mengecap asam dan garam di dunia transmisi dan juga puslitbang nih, teman-teman. Pernah juga mengenyam bangku kuliah hingga negeri Belanda, tepatnya di Delft University of Technology. Sebenarnya ini ada bahasa Belandanya, cuman saya tidak berani untuk menyebutkannya, Pak. Takut salah. Nah, itu adalah satu alma mater dengan presiden ketiga kita, yaitu Bapak B.J. Habibie. So, is that enough to excite you guys? Cukup lah ya. Langsung saja, PLNers UIT JBM ini tentunya tahu dong siapa beliau, karena beliau adalah UIT JBM 1 alias General Manager kita semua. Langsung saja, selamat pagi Pak Didi. Selamat pagi Mas Jingga. Selamat pagi teman-teman semua ya yang mungkin menyaksikan. Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah Pak ya, di tengah kesibukannya Pak Didi begitu, mobilitasnya yang sangat tinggi sekali. Beliau sudah menyempatkan hadir di Transport edisi yang pertama Pak. Ya, terima kasih juga saya sudah diundang di edisi perdana Transportnya UIT JBM. Betul Pak, sebagai pembuka Pak ya. Iya, terima kasih. Nah, hari ini kita akan ngobrol soal service culture Pak. Nah, mungkin kalau secara general itu kita bisa tahu itu company cultures that focus on service, on customer service gitu Pak kan ya. Yang mana itu sebenarnya lekat sekali dengan industri-industri hospitality, mungkin lebih ke perhotelan, aviasi dan lain sebagainya. Nah, bisa juga lekat dengan teman-teman kita di distribusi, Pak. Tapi kalau menurut Pak Didi sendiri nih, service culture di bidang transmisi itu seperti apa sih, Pak? Sebenarnya hampir sama ya di semua perusahaan. Kalau di PLN sendiri kan kita mungkin satu-satunya utilitas listrik yang ada di Indonesia gitu. Dan kita bergerak dari penyediaan, pembangkitan, transmisi sampai dengan distribusi. Nah, kalau service culture sendiri secara umum semua perusahaan itu tidak bisa dilepaskan dari pelanggannya. Betul. Artinya ya bagaimana keinginan pelanggan, bagaimana kebutuhan pelanggan itu harus diketahui oleh organisasi atau sebuah perusahaan. Ini untuk menjamin keberlangsungan. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin ya sustainable lah. Kan bisa sustain sampai ke depan. Punya masa depan itu karena pelanggannya pastinya. Nah, untuk service culture sendiri itu selalu berkaitan dengan pelanggan kita. Jadi kalau mungkin di transmisi cukup spesifik ya, agak berbeda dengan PLN-PLN yang lain. Tapi nanti bisa kita jelaskan ke depan gitu ya. Selain itu sesuai amanat undang-undang, sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia, PLN itu adalah BUMN yang menyediakan energi listrik di Indonesia gitu. Jadi tentu saja sebenarnya kalau listrik ini menguasai hajat hidup orang banyak, berarti otomatis semua rakyat Indonesia sebenarnya adalah pelanggan PLN. Makanya rasio elektrifikasi kita juga sudah di atas 99%. Jadi ya sebenarnya ini adalah representasi negara di bidang kelistrikan itu ya hanya di PLN gitu. Betul. Mungkin itu pembukaannya untuk service culture. Jadi tetap kita harus memperhatikan pelanggan kita harus memenuhi kebutuhan sekaligus keinginan mereka yang diharapkan dari listrik itu apa gitu. Oke, jadi sebenarnya pelanggan dari PLN ini itu semua rakyat Indonesia Pak ya. Dan itu sudah tertuang di Undang-Undang Dasar 1945. Nah,
menurut Pak Didi nih, Pak Didi kan sudah 20 tahun lebih nih Pak di PLN begitu. Dari perjalanan karirnya Pak Didi, itu hal-hal apa aja sih Pak yang menurut Bapak ini, oh ini butuh service culture nih, lebih begitu di sini? Mungkin kita coba kembali lagi ke sisi transmisi ya. Kalau kita melihat dari sisi transmisi, itu pelanggan kita kan ada distribusi, ada KTT, itu pelanggan langsungnya. Yeah. Tapi kalau dalam service culture, sebenarnya kita harus melihat customer of our customer. Jadi pelanggan dari pelanggan kita. Jadi pelanggan dari pelanggan kita adalah, misalnya kita punya pelanggan di PLN distribusi punya pelanggan yang langsung, rumah tangga, industri, pabrik dan lain-lain ya. Kita harus melihat sampai ke sana. Oke. Terus kemudian kalau melihat dari pengalaman saya sendiri, terus terang ini juga sesuatu yang saya sendiri masih harus perlu peningkatan untuk service culture atau customer butuh explore begitu Pak ya. Kenapa? Karena tadi seperti Mas Jingga sampaikan, saya 20 tahun itu bergerak di bidang teknikal. Dari zaman dulu namanya P3B ya, penyaluran dan pusat pengatur beban. Terus kemudian saya pindah ke Puslitbang, terus kemudian saya balik lagi ke unit transmisi. Itu bidang yang ditekuni adalah bidang yang sangat teknikal. Jadi berkaitan dengan mesin, berkaitan dengan alat gitu ya, berkaitan dengan instalasi peralatan, tidak berhubungan langsung dengan pelanggan. Jadi ini terus terang menjadi menjadi hal yang harus saya tingkatkan juga di service culture ini. Terus kelemahan orang teknik yang mungkin menurut saya hampir semua teman-teman di UIT JBM atau di transmisi itu adalah kadang kita itu terlalu asik dengan dunia kita sendiri, dunia keteknikal. Kita merasa kompetensi kita jauh lebih tinggi, kita lebih mengetahui apa yang diharapkan pelanggan, walaupun kita nggak bertanya ke pelanggan. Nah itulah yang menjadi kelemahan dari kita. Nah kalau dari pengalaman saya sendiri, kalau mungkin teman-teman di sini di UIT JPM, kalau secara unit memang kita pelanggannya adalah distribusi ya, tapi teman-teman kan sebenarnya punya pelanggan masing-masing. Misalnya Mas Jingga di UPT Surabaya, berarti sebenarnya yang menjadi concern dari Mas Jingga harusnya adalah atasan Mas Jingga itu bagaimana memberikan pelayanan begitu Pak ya. Ya, apa yang mereka butuhkan, apa yang diinginkan oleh atasan sebagai pelanggan kita secara personal itu harus dipenuhi dulu. Kalau saya selalu berprinsip mungkin sama kayak Pak Dirut kita sebelumnya, Pak Zulkifli Jaini, itu selalu dia menekankan kerjakan sesuatu yang melebihi ekspektasi dari pelanggan gitu ya. Wih, keren sekali Pak. Ekspektasi dari atasan kita. Nah kalau saya sendiri selama ini saya selalu berpikir bahwa kadang ini juga bahwa gimana tuh? Harapan atasan itu sebenarnya adalah perintah gitu. Apalagi kalau sudah jadi perintah gitu. Oke. Jadi kadang itu atasan kita cuma berharap misalnya gini, kalau dari sisi teknikal, saya ingin kamu mengerjakan yang ini gitu. Bisa mengerjakan ini dengan baik. Itu kan sebenarnya harapan mengerjakan ini dengan sesuatu yang lebih baik atau membuat suatu analisis dengan lebih baik. Tapi itu menurut saya harapan atasan adalah perintah. Jadi sama di pelanggan juga demikian. Jadi kalau harapan ada di pelanggan kita punya berharap listrik yang handal, berharap listrik yang berkualitas, itu sebenarnya ada perintah gitu. Jadi bagaimana kita melakukan itu jauh lebih kuat niatnya, lebih baik lagi, karena itu bukan hanya harapan, tapi sebenarnya adalah sebuah perintah. Mungkin itu kalau dari saya. Saya dapat sesuatu yang menarik nih. Ternyata Pak Didi ini mempunyai prinsip itu kerjakan sesuatu lebih dari yang diharapkan begitu kan ya. Atau mungkin bahasa kerennya beyond expectation mungkin Pak ya. Iya. Lesik. Kalau bahasa Inggrisnya ya. Iya. Gak tahu kalau bahasa apanya. Bahasa Belandanya Pak mungkin Pak. Itu tadi apa sih Pak untuk cara bacanya apa Pak? Universitas yang ada di Belanda tadi? Technische Universiteit Delft. Oke, baik Pak. Lanjut Pak, gitu kan. Kita tadi sudah menyinggung tentang customer Pak ya, tapi masih belum secara eksplisit gitu. Dan mungkin di program-program di UIT JBM juga menyebutkan the next customer gitu. Next customernya UIT JBM ini siapa sih Pak? Iya,
sebelum kita berjalan ke next customer, mungkin kita kembali lihat customer kita gitu ya. Kalau kita lihat di transmisi itu sebenarnya menyalurkan antara energi yang dibangkitkan oleh teman-teman pembangkit ya, bisa PCB, bisa Indonesia IP. Power, bisa IPP gitu ya, yang diatur oleh teman-teman dari pengatur beban, kemudian kita salurkan ke distribusi, atau pelanggan kita langsung adalah konsumen tegangan tinggi. Jadi kan kita juga punya nih di Jawa Timur ini konsumen tegangan tinggi yang nyantol atau yang istilahnya tersambung ke sistem transmisi. Ada yang di 150 kV maupun di 70 kV kita. Nah, totalnya sendiri untuk KTT atau konsumen tegangan tinggi ini sekitar 26 ya yang ada di Jawa Timur. Karena kita wilayahnya sampai Bali, kebetulan kalau yang di Bali belum ada konsumen tegangan tingginya. Tapi di sana memang banyak sekali konsumer VVIP ya. Karena kan kita tahu Bali itu jendela Indonesia. Betul sekali. Tahun ini kita juga ada event besar di G20, yang side eventnya sudah berjalan sampai sekarang, dan nanti di konferensi tingkat tingginya atau pemimpin negaranya itu nanti di sekitar bulan November 2022 ini. Nah, kalau kita melihat dari situ, dari KTT kita yang tersebar, dari distribusi yang kita layani, ada 2 juga, distribusi Jawa Timur dan distribusi Bali. Jadi kita harus berkolaborasi dengan mereka sebenarnya. Karena yang mendengar saran dari customer of our customer adalah teman-teman dari distribusi biasanya. Nah, kita harus mendengar dari mereka itu. Mungkin ada keengganan ya, kalau di teman-teman di transmisi itu kenapa? Ya itu tadi, kalau orang teknikal itu selalu berpikir bahwa kadang mereka itu lebih tahu dan lebih unggul ya secara teknikal. Tapi itu tadi, kita jarang mendengarkan dari mereka gitu. Mendengarkan itu artinya kita merasa apa yang kita sediakan itu sudah baik, bagus gitu ya. Padahal mungkin itu bukan atau belum yang diharapkan oleh customer kita. Nah, ini kita harus mulai mendengar dari mereka. Jadi ada memang beberapa program dari UIT JBM ini bergerak ke arah sana. Bagaimana kita bisa mendengar langsung dari mereka itu, dari end customer kita di PLN, end customer di PLN, maksudnya pelanggan, juga dari teman-teman dari distribusi. Kadang kita selalu terbelenggu bahwa apa yang kita usahakan ini sudah yang paling bagus dari sisi teknikal, tapi kita belum melihat dari sebenarnya sisi apa yang mereka dibutuhkan oleh mereka, apa yang diinginkan oleh mereka. Karena itu tadi, kalau di dunia sekarang ya, kebutuhan itu tidak seragam, customize. Misalnya perusahaan kayak kemarin yang kita sangat menjadi concern adalah saat COVID kemarin adalah pabrik oksigen misalnya. Mereka butuh bukan hanya kehandalan, tapi kualitas listrik gitu. Sementara di kita masih berpikir kadang kehandalannya sudah bagus kok gitu di transmisi, tapi kualitasnya bagaimana? Nah, itu yang harus kita lihat. Jadi berbeda misalnya antara pelanggan tadi itu pabrik oksigen dengan pelanggan rumah tangga misalnya, akan sangat berbeda itu, karena mereka bukan hanya butuh kehandalan, tapi juga butuh kualitas. Nah, ini yang perlu kita mulai dengarkan. Makanya teman-teman UPT, teman-teman dari ULTG itu sekarang jauh lebih rajin bergerak ke pelanggan-pelanggan kita, baik KTT maupun UP3 yang di bawah UPT tersebut gitu. Termasuk top leader di kita, SRM juga bergerak ke sana gitu, untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang diinginkan oleh pelanggan kita. Oke. Jadi memang pelanggan-pelanggan itu butuh didengarkan gitu, butuh dikustomisasi begitu kan. Oh, ternyata ini ada sebuah insight baru juga. Ternyata kemarin COVID itu PLN terlebihnya UIT JBM juga berperan sangat aktif, Pak ya, untuk mendukung kelancaran produksi oksigen via PT-PT oksigen tersebut ya, perusahaan-perusahaan oksigen tersebut begitu. Nah, ngomong-ngomong soal G20 Pak ya. Kan G20 juga ada di Pulau Bali, yang mana itu juga bagaimanapun naungannya UIT JBM Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak, peran besarnya UIT JBM itu seperti apa Pak di situ? Oke. Mungkin karena main eventnya ada di Bali ya, hampir semua kegiatan itu ada di Bali, dan bahkan hari ini awal bulan Juli ini, 7 dan 8 Juli ini ada conference untuk
menteri luar negeri seluruh dunia yang ada di Bali. Nah, perlu kita ketahui bahwa sistem listrik yang ada di Jawa, Madura, Bali ini kan sudah terinterkoneksi ya. Artinya sistem Bali sebenarnya supply-nya bisa dapat juga dari Jawa, artinya dari subsistem Python, dan itu juga menjadi wewenang dari UIT JPM. Oleh karena itu mungkin teman-teman di sini juga mengikuti, bahkan dari non teknik juga kemarin kita kerahkan juga, dari kantor induk kita kerahkan, kerjasama antar UPT kita kerahkan menjadi safety advisor, menjadi petugas pemeliharaan. Itu misalnya dari Python sampai nanti ke Gilimanuk, karena ada Python ke Situbondo ke Banyuwangi ke Gilimanuk, baru masuk Bali. Itu bagaimana kita jaga kehandalannya. Misalnya sebagai contoh kita punya 157 tower dari Python sampai Situbondo, ini baru separuhnya ya, belum Situbondo, Banyuwangi dan lain-lain gitu ya. Nah itu untuk menghindari gangguan dan menjaga kualitasnya, ya kita harus bersihkan itu isolator kita itu. Makanya sampai ada kerja bisa lebih dari 40 tim, melibatkan lebih dari 100 orang untuk membersihkan isolator-isolator kita yang ada di sepanjang jalur. Bahkan tadi malam, hari ini juga tadi malam itu kita juga ada penggantian Di mana Pak? Ada penggantian PMT atau pemutus ya, yang ada di Situbondo dari jam 00 tadi. Jadi teman-teman Probolinggo bekerja. Kenapa? Karena itu supply untuk masuk ke Bali. Dan hanya diizinkan kurang dari 7 jam, dan kita bisa selesaikan kurang dari 6 jam. Jadi tadi pagi jam 6 kurang kita sudah bisa normal kembali. Jadi ya dinamikanya demikianlah untuk di UIT JPM sebagai supply utama ya, utama untuk G20 terutama yang di Bali. Walaupun sebenarnya ada event-event lain yang di luar Bali. Kayak kemarin kita juga punya side event dari G20 itu di Batu misalnya. Jadi teman-teman Malang juga harus ready begitu ya. Ready begitu, dan sistemnya harus terjaga aman. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada lah gangguan yang berarti untuk event-event G20, baik di Bali maupun di wilayah lain di Jawa Timur ini. Wilayah-wilayah lainnya sebagai pendukungnya begitu Pak ya. Side event namanya kalau side eventnya. Nah itu mungkin salah satu contoh bahwa customer yang mana ini adalah mungkin negara Pak ya, mempunyai hajat besar begitu. Dan PLN digandeng untuk bisa mensupport hajat besar dari negara gitu. Ini adalah sebuah customisasi dan juga bagaimana sih UIT JPM ini menjawab tantangan terkait dengan service culture. Oke Pak, mungkin sedikit lebih spesifik lagi Pak. Kita akan ngobrol soal program-program di UIT JPM Pak. Yang mana itu mungkin yang menggiatkan service culture. Lebih di PLN 3 mungkin Pak ya? Bisa Pak, mungkin disebutkan bagaimana sih jadi PLN 3? Saya selalu melihat, dan mungkin top level manajemen kita di PLN selalu melihat bahwa budaya itu yang akan lebih long lasting ya, dibandingkan suatu perintah atau keputusan atau sesuatu ya. Jadi budaya ini yang lebih long lasting dan lebih mengena ke teman-teman yang ada di seluruh PLN ya, dari level tinggi maupun sampai ke level yang ada di lapangan gitu. Nah kalau di UIT JPM sendiri sering kita sosialisasikan, kita internalisasi, ada PLN 1, ada PLN 2, ada PLN 3. Nah khususnya untuk PLN 3 itu yang pertama mungkin kita juga harus memanfaatkan TAD biasanya, karena sebagian besar dari yang bekerja di UIT JPM itu ada juga yang tenaga alih daya, terutama yang ground patrol. Jadi kita yang ada program namanya ground patrol optimization. Jadi dia itu ground patrol juga ikut membantu bagaimana menerangkan ke pelanggan menjadi masalah di transmisi kita. Misalnya melibatkan ground patrol penyuluhan ke masyarakat. Bahaya layang-layang, bahaya balon udara, karena di selatan Jawa Timur itu layang-layang dan balon udara itu menjadi tren yang buruk lah untuk listrik, karena bisa mengakibatkan sosial. Demikian juga misalnya di Bali gitu ya, itu sama. Jadi karena ada budaya layang-layang, ya kita harus mengoptimalkan apa yang ada di ground patrol kita untuk bekerja sama dengan teman-teman di jaringan
bagaimana mereka akan istilahnya mensosialisasikan ini, mencegah ini, atau mencegah layang-layang yang dekat dengan jaringan transmisi kita, sehingga kita bisa meminimalisasi adanya gangguan atau kualitas dari listrik ini yang menurun. Itu yang pertama. Ada juga yang namanya super on ya. Super on itu supervisor on duty. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kita punya pelanggan KTT di kita gitu. Dan KTT ini pastinya disuplai dari GI-GI terdekat ya. Nah, supervisor dari GI-GI terdekat ini harus mampu menjelaskan kepada pelanggan kita, end customer kita, KTT ini, bahwa apa-apa yang bisa disediakan oleh PLN, dalam hal ini transmisi Jawa bagian timur dan Bali, kualitas apa, terus ada kendala apa, demikian juga menerangkan misalnya ada kendala tertentu, kok ada kedip atau ada gangguan, itu teman-teman harus bisa menjelaskan dan membangun komunikasi ke mereka. Ada beberapa misalnya terkait gangguan layang gitu, layang-layang gitu ya. Kita ajak itu KTT kita, kalau Bapak ada waktu, ayo kita coba ke lapangan, kita lihat misalnya benar nggak ada pemain layang-layang dan ini bisa menyebabkan gangguan. Dan mereka akhirnya juga jadi tahu gitu. Malam-malam kita ajak untuk ikut patrol. Oh ternyata benar, layang-layang itu bisa mengganggu. Nah ini sebenarnya selain kita memberikan edukasi ke pelanggan kita mengenai pelayanan yang kita berikan kepada mereka, mereka juga teredukasi. Oh kalau gangguan atau ada kendala kualitas itu sebenarnya bukan kesengajaan juga dari PLN, tapi lebih banyak membantu edukasi mereka juga, akhirnya komunikasi jauh lebih lancar, dan apa yang mereka harapkan mereka juga sudah tahu kondisi-kondisi kita di lapangan bagaimana, dan tentu saja proses perbaikan itu harus ada di sisi kita maupun di sisi pelanggan juga. Itu yang penting. Terus berikutnya lagi ada namanya sinergi stakeholder. Sinergi stakeholder ini singkatannya sebenarnya sapa leader berbagi energi ke stakeholder kita. Karena stakeholder kita itu cukup banyak, mulai dari sebenarnya dari pemerintah, dari masyarakat juga, dari ya semuanya lah yang berkaitan dengan PLN gitu ya. Jadi kita memberikan arahan atau memberikan order ke teman-teman di UPT maupun di SRM untuk menjalin komunikasi ke pelanggan-pelanggan kita, baik ke UP3 di sisi distribusi maupun ke KTT. Program yang berikutnya adalah Super Talk ya. Ini suara pelanggan transmisi talk. Jadi kita melihat bahwa kita itu dalam tanda kutip kurang mendengar pelanggan kita dari KTT. Jadi akhirnya kita buat program ini bagaimana KTT atau UP3 itu memberikan testimoni bagaimana pelayanan kita sekarang. Apakah teman-teman di lapangan itu lebih mudah berkomunikasi, lebih mudah memberikan informasi jika terjadi sesuatu, atau lebih mudah memberikan saran atau perbaikan atau apapun lah yang bisa kita lakukan untuk kepuasan dari pelanggan-pelanggan kita. Dan yang terakhir, ya mungkin ada beberapa program lagi ya, tapi yang saya sampaikan di sini yang terakhir adalah suplemen, artinya ada survei kepuasan pelanggan. Tahun ini kita gandeng juga pihak ITS, Tekno ITS, untuk survei pelayanan pelanggan. Ya ini kenapa kita gandeng pihak luar juga, ini sebagai salah satu sarana untuk melihat kebutuhan pelanggan itu dari sisi yang lain. Jangan-jangan misalnya kalau kita tanya itu, misalnya Mas Jingga nanya ke pelanggannya di PT Surabaya itu, sudah bagus atau enggak itu? Pasti jawabannya bagus ya, karena namanya culture-nya orang Indonesia itu pasti sungkan gitu. Akhirnya kurang mengenal lah apa perbaikan yang harus kita lakukan. Oleh karena itu kemudian coba kita menggandeng dari pihak ketiga, dalam hal ini akademisi di Tekno ITS. Otomatis saya yakin pelanggan akan lebih jujur dan lebih fokus ya, lebih fokus mereka menyarankan apa sebenarnya yang diharapkan dari PLN, apa yang diharapkan dari unit induk transmisi Jawa bagian timur dan Bali ini. Mungkin itu. Jadi intinya adalah bagaimana prioritas ke pelanggan, bagaimana kita melayani itu menjadi sebuah prioritas di teman-teman di unit induk transmisi Jawa bagian timur dan Bali.
Mungkin itu Mas Jingga. Mungkin terlalu panjang ya. Enggak. Ini kita mendapatkan sangat banyak esensi Pak ya. Yeah. Ternyata UIT JBM itu sebegitu seriusnya ya menggarap service culture begitu. Terlebih kita lebih fokus ke garda-garda terdepan kita, mulai dari GPO, maksud saya ground patrol gitu kan ya. Supervisor di jaringan dan juga di GI begitu untuk bisa berkomunikasi langsung baik dengan masyarakat yang ada di sekitar tower maupun ke pelanggan-pelanggan tegangan ekstra tinggi begitu. Pun juga bahkan hanya untuk mendapatkan hasil survei yang valid begitu, UIT JBM ini mau untuk menggandeng pihak ketiga gitu kan ya via akademisi begitu kan Pak ya. Nah, kita sudah ngobrol banyak soal program-program juga Pak ya. Mungkin Pak Didi aja ada beberapa hal atau tips-tips begitu untuk PLNers terlebih di UIT JBM untuk menjaga service culture di unit ini lebih baik lagi gitu Pak. Yang pertama mungkin karena kita sebenarnya sudah ada program budaya di PLN 1, 2, 3 kita. Sebenarnya teman-teman di sini, teman-teman di UIT JBM, PLNers yang ada di UIT JBM ini, yang pertama adalah selalu melakukan pekerjaan sesuai core value dari akhlak ya, karena semua BUMN sudah ada core value-nya, yakni akhlak ya. Jadi ada poin-poin tertentu yang memang harus kita lakukan, terutama untuk PLN 3 itu lebih ke arah kolaboratif ya. Angkanya. Terus yang kedua adalah bagaimana kita selalu proaktif mengikuti program-program yang ada di PLN 1, 2, 3, khususnya di UIT JBM. Saya melihat sendiri bahwa program-program PLN 1, PLN 2, PLN 3 di UIT JBM itu sudah banyak menyasar ke customer service. Jadi ya itu coba kita fokus dan kita lakukan itu ya sebagai guidance yang terpola ya di PLN untuk bagaimana kita melayani customer gitu. Ya, ini untuk PLN ya. Nah, untuk teman-teman sendiri di PLNers ya, karena kita melihat PLN itu kan ada berbagai individu ya, jadi berbagai pegawai juga. Jadi kalau kita melihat sebagai satu kesatuan di PLN, itu tadi yang core value akhlak sama program-program yang ada di PLN 1, 2, 3. Tapi untuk teman-teman sendiri, pesan saya adalah bagaimana kita mendengar, bagaimana kita menjelaskan ke pelanggan kita sesuai dengan bahasa yang mereka mengerti. Kadang itu, ya itu tadi, karena kita dari sisi yang sangat teknikal di transmisi, kadang kita menjelaskannya dengan bahasa-bahasa kalau orang bilang itu bahasa mesin ya, bahasa mesin. Tapi bagaimana kita menjelaskan ke mereka sesuai dengan bahasa mereka. Misalnya gini, ada gangguan yang menyebabkan kedip terus akhirnya pabrik itu tidak beroperasi atau ada kendala. Ya kita jelaskan bahwa kadang mereka berpikir bahwa apa iya sih layang-layang malam-malam gini. Nah, salah satu program kita misalnya ngajak mereka untuk ikut berpatroli, itu sebenarnya untuk menjelaskan kepada mereka bahwa ini loh sebenarnya real problemnya itu ini. Jadi ada dari sisi kami untuk memperbaikinya, juga ada sisi dari customer yang mereka harus mendesain peralatannya juga jangan terlalu sensitif itu terhadap hal-hal yang memang kadang di luar kendali itu. Nah itu yang harus kita lakukan. Terus untuk teman-teman sendiri, terutama yang generasi milenial ya, terus PLNers yang lain, seperti saya sebutkan tadi, kalau mungkin sebagai individu sebenarnya atasan kita adalah customer kita. Gitu ya. Jadi kalau dari saya berpikir bahwa tingkatkan kompetensi masing-masing. Jadi dengan demikian apa yang menjadi harapan dari atasan kita, harapan dari customer kita tadi itu bisa kita penuhi, bahkan akan melebihi. Misalnya kalau teman-teman di technical suruh misalnya menyelesaikan suatu masalah gitu ya di pemeliharaan atau apapun, tapi kalau mereka ternyata bisa memelihara dengan bagus, terus kemudian mempunyai inovasi atau mempunyai usulan yang jauh lebih baik di pemeliharaan berikutnya, itu pasti akan melebihi harapan dari customer. Closing statement-nya gitu dari Pak Didi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ke teman-teman di sini, Mas Jingga dan teman-teman yang membuat acara transport di UIT JBM ini.
Terima kasih sudah bisa bergabung dalam diskusi hari ini. Sebenarnya jujur saya akui ini juga ilmu yang baru buat saya, customer service, dan saya berharap mungkin teman-teman bisa melihat semangat saya ke sana gitu ya. Dan teman-teman saya pikir pasti akan jauh lebih bagus lagi, jauh akan lebih bersemangat lagi bagaimana kita menangani customer kita gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya mungkin untuk transport ini ada hal-hal lain ya. Nanti coba kita explore lagi ke teman-teman senior leader yang ada di WTJBM maupun bahkan sampai ke teman-teman di lapangan gitu ya. Saya berharap itu. Untuk transport kita gitu ya. Dan semoga bisa berlangsung terus-menerus gitu ya. Iya, amin. Istiqomah lah kalau kita bilang. Amin. Tentunya disupport terus dengan dari Pak Didi ya. Gitu. Konten ini juga tersedia di PLN kita. Jangan lupa untuk berikan like dan juga subscribe channel YouTube PLN Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali, dan juga follow Instagram pln.uitjbm. Stay tune dan nantikan terus episode Transport selanjutnya. Talk more, do more, beyond akhlak, with leaders and future leaders. So, sampai jumpa di episode Transport selanjutnya.